Kalau kita mau marah, kita bisa marah lihat kelakuan seperti itu ya. Tapi kan udah capek juga kita marah melihat kelakuan para pengguna uang rakyat ini, gitu, yang kadang-kadang berlebihan menurut saya. Mereka bisa pakai pesawat ke sana kemari, makan di acara-acara workshop mahal, tapi rakyat disuruh ngantri, cuma hanya ngambil 10 kilo dikali 9.000 atau kali 10.000. Menurut saya mulai dari presiden sampai yang di bawahnya itu kalau dikritik soal kebiasaan mengantri dan kebiasaan mereka berhedon-hedon itu, jangan menyangkal. Kalau enggak kita kutuk. Dan tidak akan dimaafkan sampai di akhirat. Termasuk ulama-ulama itu yang diundang oleh pemerintah makan dengan enak gitu ya. Sementara di bawah rakyat mengantri dan itu dari pajak saya gitu ya. Saya nggak rela ada ulama yang begitu. Yep. Kita kan hari-hari ini setelah pemilu lah tepatnya ya, dihadapkan oleh fenomena masyarakat mesti antri beras di mana-mana. Itu bukan hanya terjadi di Jabodetabek lah ya, itu juga terjadi di banyak daerah, hampir merata di seluruh Indonesia. Sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga masyarakat mesti antri itu? Ya kalau antri beras itu kan ada dua kemungkinan. Pertama memang ada pihak yang membagikannya, dalam hal ini kan tentunya pemerintah. Jangan salah juga, kadang-kadang ada juga yang bagi-bagi beras bukan pemerintah, mungkin karena sedang bayar zakat atau apa gitu ya. Oh iya, lagi ini kan kita puasa nih, zakat fitrah. Kita nggak tahu lah. Jadi, tapi kalau yang antrinya dengan petugas berseragam pasti pemerintah itu kan. Nah, kalau pemerintah sudah kemudian membagi-bagi beras itu kan biasanya ada dua sebab. Satu, memang beras yang sudah disiapkan untuk menjalankan amanah konstitusi itu fakir miskin, itu kan harus dipelihara oleh negara. Salah satunya disantuni melalui kebutuhan pokoknya beras. Fakir miskin dan anak terlantar. Ya, disantuni oleh negara. Iya. Nah dalam konteks ini kan. Nah, saya mau klik di situ Bang. Di luar ini nih, fakir miskin dan anak terlantar. Iya. Disantuni negara. Jadi kalau ada yang tidak fakir miskin dan tidak terlantar dapat bantuannya, memposisikan dirinya seperti itulah. Iya, iya. Itu yang suka disebut sebagai yang nggak tepat sasaran itu ya, gitu. Nah, untuk itu kan pemerintah dari dulu sudah menjalankan program yang namanya Raskin, beras untuk orang miskin gitu ya. Kasih orang Indonesia kan sering sekali menghaluskan, kurang enak namanya nyebut miskin kesannya. Maka dirubah jadi Rastra, beras untuk kesejahteraan gitu ya. Nah, yang jadi masalah kan kalau untuk yang kelompok seperti itu mau barangnya ada atau tidak, pemerintah itu memang wajib membantu mereka karena mereka tidak adalah kelompok yang tidak bisa membeli barang di pasar, diasumsikan begitu. Atau kalau mereka gunakan untuk beli beras, maka uang mereka akan berkurang untuk kebutuhan yang lain. Nah, pemerintah harus bantu. Satu. Yang kedua, bisa terjadi fenomena antri beras itu karena barang itu kemudian ternyata langka di pasar. Misalnya, nah karena produksi kurang, eskalasi harga jadi naik, dan kemudian situasi jadi berbahaya kalau dibiarkan. Pemerintah kemudian memasoknya dengan yang namanya cadangan beras pemerintah. Dari mana sumber cadangan beras pemerintah itu? Satu, yang diserap oleh Bulog pada saat panen raya surplus gitu ya. Yang kedua, kalau memang cadangan itu juga sudah habis, ya pemerintah impor. Nah, maka kemudian pemerintah membuat antrian. Antrian ini tentunya harus diberikan untuk kelompok yang mana. Nah, itu kan yang jadi masalah. Jadi pertama siapa yang berhak, baru kemudian cara ngantrinya. Iya, siapa? Kalau pemerintah bilang karena harga naik maka harus distabilkan harganya di pasar itu dengan membanjiri beras di pasar, itu urusan lain, pasoklah ke para pedagang kan? Iya. Tapi ini harus ada yang antri nih. Kita lihat. Jadi dengan kata lain Bang Ala mau bilang bahwa antri itu sebenarnya karena adanya program pembagian pangan itu ya? Iya. Bukan karena orang mau beli karena langka sehingga dia mesti antri gitu. Enggak, kalau saya lihat kan ini kan antriannya itu bukan karena beras nggak ada, terus pemerintah
mau mengumpulkannya di satu tempat, orang kemudian antri karena mau beli beras. Lah, gitu ya. Iya, kayak pasar murah. Enggak. Oh iya. Kalau seandainya Karena ini bukan pasarnya ke operasi pasar. Iya. Iya. Kalau yang operasi pasar, iya, pasar murah itu jenis dari operasi pasar. Dijualnya kan di pasar. Ini kan orang disuruh ngantri. Maka kalau kita cek, yang antri ini orang yang sudah didata oleh pemerintah dianggap tidak mampu. Jumlahnya kira-kira 20 juta kakak ya. Itulah yang kemudian disuruh ngantri. Sebetulnya sebelum pemerintah menyuruh ngantri ini, itu kan ada sudah program bantuan pangan non tunai. Iya. Yang orang tidak perlu antri, tapi dia didistribusikan satu voucher yang berisi e-money. Yang bisa digesek di namanya e-warung. E-warung ini adalah warung-warung tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. Dia masuk ke sana, dia bisa ambil berapa beras, berapa telur gitu ya. Memang namanya bantuan pangan non tunai. PKH itu kan itu. Bukan, beda lagi. Iya, saya juga gak ngerti. Pemerintah ini kan seringkali banyak opsinya itu ya. Iya. PKH atau apa. PKH punya sejarahnya sendiri, panjang kita cerita begitu. Walaupun saya orang yang tidak terlalu suka dengan penyebaran bentuk-bentuk macam-macam program. Tapi ada namanya bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai itu orang dapat satu e-voucher, gitu ya, yang dalam elektrik gitu ya, kartu elektrik itu. Yang kemudian dia bisa pakai kayak ATM lah. Iya. Digesek, tapi hanya bisa untuk membeli jenis komoditi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Iya. Ada beras sekian kilo gitu ya. Nah, itu ada kelompok yang dianggap juga tidak mampu, kelompok-kelompok itu. Iya. Jadi dia dibagikan itu oleh pemerintah sehingga dia bisa belanja ke warung sesuai dengan kebutuhannya. Warung pun yang warung yang ditunjuk. Iya. Kemudian dengan cara elektronik kan dulu orang kegila-gilaan digital semua ya, dibikin begitu. Kemudian orang bisa ngambil barangnya di sana. Kalau itu kan nggak perlu ngantri. Tiba-tiba berasa udah agak kurang, yang minggu ini dia bisa datang lagi ke sana ngambil gitu. Selama masih ada kuotanya di dalam kartu itu. Jadi menurut saya sih itu tidak perlu antri caranya. Nah, hari ini itu kan kenapa harus ada antri adalah karena pemerintah menyasar 21 kakak, kemudian diberi bantuan dan orang disuruh mengambil gitu. Yang kedua, mungkin yang antrian yang kedua ini adalah yang disebut dengan operasi pasar. Menjual beras dengan harga murah. Nah, karena diumumkan ada beras harga murah, maka orang datang ke sana untuk membeli. Kalau itu tidak ada urusan mampu nggak mampu kan? Iya. Hanya kuota yang dibatasi. Iya, karena ada rombongan begitu, kuotanya terbatas, orang lihat beras masih murah, datanglah ke sana. Jadi kalau kita lihat ada yang lagi beli kayak gitu pakai handphone misalnya, nggak salah juga karena memang dia pikir lagi mumpung lagi ada antrian. Nah itu karena pasar bebas. Iya. Tujuannya memang supaya harga turun juga. Nah, harga turun itu yang namanya suka disebut dengan operasi pasar itu ya. Nah, Bang kan yang tadi disampaikan oleh antri karena program pembagian bantuan beras ya. Itu yang jadi pertanyaan orang tuh, ini kan fenomena yang baru terjadi bahkan ini menjelang pemilu gitu ya. Apakah ini bisa dikatakan ini bagian dari akrobat politik ya jelang pemilu lalu kan? Itu yang sering dituduhkan banyak orang ya. Iya, ya pastilah. Semua pasti akan mencurigai kayak gitu ya. Wajar aja, namanya penguasa tuh. Biasanya memang selalu dicurigai kan, apalagi di momentum politik dan apalagi kemudian presidennya jelas bilang saya mau cawe-cawe, ya wajar aja. Jadi jangan juga marah-marah kalau orang kemudian curiga gitu ya. Anda menantang tapi ketika orang curiga terus kemudian menyatakan tidak, jangan sembarang berprasangka, itu kan namanya lucu gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu wajar orang curiga, tapi persoalannya pembagian beras ini kan berlangsung bukan hanya di tahun 2024, sudah sejak pandemi. Pertanyaan orang, kenapa kok pandemi selesai kok masih terus memberikan bantuan beras ini? Nah itu yang pertama kali harus dijelaskan kan. 2023 karena dinyatakan ada El Nino, sehingga kemudian produksi berkurang. Kalau produksi berkurang, maka kemudian tetap juga harus dipasok untuk kebutuhan masyarakat. Karena pasar nggak bisa memasok, pemerintah lah yang memasok. Nah kalau pemerintah sudah memasok ya skemanya dua tadi, melalui skema yang sudah normal, atau kemudian dia buka lagi
satu antrian baru sehingga orang bisa membeli dengan murah, atau memang kelompok yang sudah disasar tapi harus mengambil bantuannya sehingga terjadi antrian untuk mengambil bantuan. Kira-kira begitu aja fenomenanya. Kalau sorry, saya justru agak masuk ke sedikit teknis ya. Satu misalnya, kenapa sih orang harus ngantri gitu loh? Misalnya kalau kita lihat tadi penjelasan Bang Alam gini, ada dua hal yang berbeda. Ada bantuan beras, ada operasi pasar untuk stabilitas harga. Nah, kalau dia bantuan beras, sebenarnya karena ada orang yang konstitusinya mengamanatkan negara untuk menyantuni bagi fakir miskin, berarti data ini ada jelas gitu kan. Nah, kalau ini ada, maka kenapa sih mereka harus dikonsolidasi untuk antri gitu loh? Orangnya ada, alamatnya ada, jelas gitu kan. Dia bukan ini, itu satu. Nah, yang kedua sama dengan di sini sebenarnya, kalau dia operasi pasar, stabilitas harga, kenapa harus dipusatkan di satu titik? Kenapa tidak kemudian, kan ada tuh kebijakan sekian harga dipasuk masuk subsidi, baru kemudian ada stabilitas gitu ya. Ini dua hal, mungkin saya salah, tapi mungkin dua hal itu yang sampai kemudian tidak perlu orang ngantri panjang sampai harus ada yang korban dan macam-macam. Zaman gini kok masih kita ngantri gitu loh. Ya itulah yang karena saya bilang. Indonesia emas. Itu wajah cara pemerintah melayani rakyatnya. Dulu waktu lagi era kegenitan digital semua, terus bilang kita sudah punya kartu. Sekarang balik lagi ya. Yang dibikin e-voucher, orang bisa pergi ke e-warung, dikasih semua dulu kan, elektrik. Tapi ketika terjadi begini kok nggak jalan itu. Kenapa sih orang mesti antri gitu? Kenapa tidak dilakukan dengan skema seperti itu? Pasti karena kan kesulitan mendistribusikan sampai ke bawah. Dibiarkan orang datang ke satu tempat. Kalau mau didistribusikan langsung oleh pemerintah kan nyebar lebih banyak, lebih baik dikumpulkan pada satu titik gitu ya. Nah itu yang menurut saya harus kita akui aja lah ya, pemerintah ternyata infrastrukturnya untuk melakukan pendistribusian seperti itu nggak siap dengan cara-cara yang tidak harus membuat orang lebih mengantri. Itu situasi yang kita temui kalau. Bang Alam, kalau dari sisi produksinya gimana sih sebenarnya kondisi beras kita itu sekarang? Ya beras kita memang produksinya itu kalau 2023 menipis, kalau kita lanjutkan dengan 2 bulan di 2024 status kita defisit. Mungkin kita bisa lihat datanya kalau ada ya, gambar itu kalau bisa. Yang tadi saya sudah sebutkan. Ini contoh ya, kita lihat gambar. Nah ini data sumber dari BPS kombinasi dengan Badan Pangan Nasional ya. Kalau kita lihat garis yang di sini, ini garis yang di sebelah sini ini ya. Ini adalah garis konsumsi beras nasional itu per bulan. Ini kan bulanan. Per bulan itu kira-kira 2,54 juta ton gitu ya. Konsumsi warga negara Indonesia secara nasional. Kalau dia produksi beras itu lebih dari kebutuhan konsumsi, maka dia surplus. Kalau dia di bawah dari kebutuhan konsumsi, maka dia defisit. Angkanya kita bikin minus itu kita lihat. Ini yang biru ini 2023, yang warna hijau sana itu 2024. Sebetulnya sampai Desember 2023 kita masih totalnya itu rata-rata surplus, tapi tipis. Tapi kalau kita lanjutkan ke Januari dan Februari 2024 sebelum Maret ya, itu total kita defisit 2,45 juta. Atau kira-kira 6,86% dari kebutuhan konsumsi nasional dalam 1 tahun. Jadi dia, ini negatif ini berarti defisit, terus karena lagi panen raya, surplus, masuk bulan Juli, mulai negatif, defisit terus sampai Februari. Artinya kan semua kelebihan di sini diserap untuk menutupi kebutuhan di sini. Nah ternyata masuk bulan Januari dan Februari itu kekurangan sudah 2,45 juta. Ini menarik loh informasi ini. Sorry agak close. Naik 2,5 kan? Surplus. Kemudian turun tuh. Padahal dia masuk di masa panen raya nih. Panen raya di Maret dan April 2 ini. Ini panen tapi puncaknya. Ini puncak, ini masih panen dan mulai turun. Memang di sini panen lagi nih.
Agustus itu harusnya panen. Tapi dia turun ya. Tapi sudah kurang gitu ya konsumsinya itu, artinya di Agustus ini panennya itu tidak terlalu berhasil sebagaimana biasa. Biasanya itu ada 2, panen itu antara Maret April atau kalau mundur masa tanam April Mei gitu. Kedua Agustus dan September. Ini kan setelah Agustus malah turun terus. Tapi pertanyaannya Bang, kenapa? Mengapa sampai dia di masa panen Agustus tuh nggak terjadi seperti pada periode Maret ya? Kalau Agustus tuh memang sedikit dari sisi cuaca. Itu siklus padi itu memang selalu paling besar panen raya itu di bulan Maret, April, atau kalau mundur masa tanam April Mei. Itu kan menyangkut cuaca ya, iklim. Agustus itu panen juga agak lebih besar dari bulan-bulan lain ya. Bulan masa tanam itu kan setelah itu kan mulai masa tanam lagi. Setelah habis panen raya mulai masa tanam lagi. Tapi panen di Agustus tidak akan sebesar di sini. Itu udah siklus musim saja. Ya. Nah, problemnya harusnya Agustus itu biasanya surplus tuh agak naik. Di sini ini kan defisit. Artinya panen di bulan Agustus tidak terlalu berhasil. Apakah itu yang sering disampaikan oleh pemerintah karena faktor El Nino yang justru itu maksud saya. Yang lebih penting itu bukan kenapa jumlahnya kecil panennya, bukan, tapi kenapa defisit dia gagal gitu ya. Karena ada peristiwa alam yang disebut dengan El Nino, air kurang dan lain sebagainya. Tapi cukup alasan ya kalau bilang El Nino itu sebagai penyebabnya. Karena kan kalau DPR kan nggak mau tahu masa cuaca dijadikan alasan terus katanya. Ya lucu aja kalau dibilang terus sih enggak ya. Ini memang semua negara mengalami, dan menurut saya sih di literatur paling tua di kitab suci aja yang namanya El Nino tuh ada. Zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf juga kekeringan itu sudah ada. Jadi menurut saya aneh aja kalau orang menyangkal. Tapi kalau orang bertanya, kita sudah tahu akan ada fenomena alam seperti ini. Ya. Kenapa tidak ada mitigasinya? Nah, itu tepat kalau sudah begitu kan. Nah, sebetulnya ilmu logistik ini kan ilmu tua ya. Zaman lama kalau surplus tampung, cadangin lagi. Alam itu selalu jujur. Bisa kita menyikapinya. Jadi itu yang terjadi ya, karena artinya boleh dibilang bahwa antisipasi di kita agak kurang. Kenapa? Ya kita tahu lah ya, tahun 2019 itu subsidi pupuk itu kan 34 triliun. Di tahun 2023 itu tinggal 24 triliun. Jadi pupuk kan banyak orang kemudian protes. Pupuk salah satu. Kedua, juga jangan lupa setelah pandemi itu kan harga buruh tani kita juga naik bayarannya. Makin sedikit orang yang siap untuk kerja di pertanian, makin mahal harga pekerja di situ. Terakhir ya sewa tanah. Juga kan tinggi. Indonesia ini struktur produksinya itu juga tinggi. Itu yang saya bilang ada krisisnya itu disebabkan kenaikan biaya produksi satu. Yang kedua karena dampak musim yang disebut dengan El Nino itu. Ya itu saya mau kembali di soal mitigasi ya. Kalau kita lihat tuh naik sekali kemudian tiba-tiba turun terus. Seolah-olah kan tidak ada di situ. Jadi kalau kita bicara tadi soal alam, ini sepertinya biarkanlah alam bergerak dengan sendirinya. Kita menerima apa adanya kan, dalam fikih ada yang menyebut ya sudahlah, sudah takdir saya seperti itu kan di situ. Nah harusnya kan ada kebijakan di situ. Ya pasti ada ya Pak ya. Saya yakin sekali selama ini kan kita sibuk bangun embung, irigasi, tapi bendungan tuh air gitu ya. Walaupun ada sisanya, tetap ada dampak kekeringan, tapi air itu masih ada. Problem berikutnya adalah ketika dia mau disalurkan ke sawah itu masih banyak irigasi tersier yang rusak. Kalau kita tanya lah siapa yang berwenang, pemerintah pusat bilang itu kan pemerintah daerah yang punya tugas. Ya silahkanlah Anda saling menyalahkan. Faktanya rakyat kemudian sengsara hari ini gitu ya karena pangan kurang. Nggak penting bagi saya pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah jadi itu salah satu faktor tuh ya pasokan air. Nah itu yang kita lihat kalau kaitannya. Maksudnya ini kan turun nih, turun terus. Tadi kembali pertanyaan saya di soal apakah ini karena orang ngantri itu dua hal. Tadi kan soal ada memang yang memberi bantuan, kedua karena kelangkaan dan harga. Kalau kita lihat ini posisinya
jangan-jangan dua hal ya. Memang karena ada konstitusi sekaligus gitu ya. Lalu kemudian pasokannya itu terjadi apa di sini juga memang bisa mengindikasikan ada terjadi kelangkaan di sini. Memang itu yang saya bilang. Jadi kenapa? Jadi jangan orang menganggap bahwa antrian selalu kena kelangkaan. Pada saat kita surplus kok masih ngantri misalnya ada. Ya karena memang ada yang harus dibantu masyarakat itu. Nah, soal ngantrinya itu metodologi ya. Itu metodologi. Cara pemerintah yang masih senang melihat rakyatnya itu berbaris-baris gitu ya. Mungkin karena efek 17-an gitu loh. Iya, nggak tahu saya. Nah, yang kedua memang kalau menurut saya juga ada satu lagi itu ya, Pak Sam, ada memang kelangkaan yang pemerintah kemudian harus memasoknya. Jadi dua hal itu memang ada gitu kalau orang nanya antri. Bukan cuma salah satu. Nah pertanyaannya kenapa itu bisa dua-dua hal itu harus terjadi? Karena kalau kita lihat gambar sebelah ini ya, saya mau perlihatkan teman-teman, bagaimana pemerintah kemudian mengelola, karena ini defisit terus, maka kemudian pemerintah melakukan impor ya, muncullah stok kira-kira 4,62 juta ton persediaan beras pemerintah. Itu persediaan domestik di pasar plus yang impor. Bagaimana cara pemerintah memanfaatkan itu? Selain yang impor, yang kira-kira 80%, ada pengadaan dalam negeri, sisanya. Nah itu dipakai untuk dua langkah. Pertama memberikan bantuan pangan, itu yang menyebabkan ada orang antrian, segala macam itu. Tujuannya apa? Satu, untuk mengatasi defisit. Defisit 2,45 juta ini, itu sudah hampir 53% dari total cadangan beras pemerintah yang 4,2. Iya kan? 2,45 dari 4,62. Ya. 53%. Tapi bantuan pangan ini kalau untuk nutup defisit pun masih kurang. Karena cuma 38,4% masyarakat kita yang dianggap layak dibantu pangan. Ini ada yang tidak perlu dibantu, tapi karena beras itu langka, defisit, yang sisanya itu bagaimana cara memenuhinya? Itulah yang dilakukan operasi pasar. Operasi pasar itu kalau jual beras dengan harga murah, di satu titik, ya emak-emak kemudian memburulah di situ sampai antri gitu kan, kira-kira. Jadi terkesan ada antrian juga gitu loh itu. Ini artinya kan ada kelangkaan. Oh ya, kalau kan soal perut ini kan mau kaya mau miskin kan butuh makan. Iya. Jadi cuma cara penanganannya. Betul. Jadi istilahnya itu di pasar mungkin orang memilih harga beras yang lebih murah. Tujuannya dua. Satu, memenuhi kebutuhan, itu yang disebut dengan stabilitas pasokan. Yang kedua, dengan begitu harga di pasar pelan-pelan akan ikut turun. Dipasoklah kebutuhan ini sampai untuk defisit tertutup. Cukupkah? Belum tentu, karena harga masih naik mungkin. Nah kalau harga naik, maka sisanya lagi dari cadangan itu, sisanya lagi, itu dipakai juga untuk membanjiri pasar, untuk stabilisasi harga, hampir 20% dipakai gitu ya. Ditutup, dia bukan dilempar ke pasar dengan harapan turun. Efektif atau tidak, biasanya kalau dibilang turun, jauh dari efektif. Tapi mencegah dia melonjak lebih tinggi, yes. Itulah yang disebut dengan strategi pemerintah. Satu, untuk pemenuhan kebutuhan beras yang disebut dengan stabilisasi pasokan, dan kedua untuk mengerem lonjakan harga yang kita sebut dengan stabilisasi harga. Dua. Saya masih agak penasaran ini, apakah ini betul karena harga mahal, kelangkaan, atau karena akrobat politik itu? Saya masih agak penasaran tuh di sini sampai orang ngantri gitu ya. Misalnya dalam posisi kita lihat tuh, ini kan kita langsung, ini kan sudah jelas nih. Kita langsung ke sini. Ada program nih, bantuan pemerintah untuk pemenuhan defisit yang 50. Berarti kan di sini sebenarnya adalah pemenuhan pasokan kepada yang orang miskin lah gitu ya, sebanyak 20 juta itu. Terus kemudian ada operasi pasar. Bisa enggak kira-kira ini tiba-tiba ini saja sih, tidak kaitannya dengan makan siang gratis. Karena makan siang gratis jangan-jangan nanti seperti sama bantuan yang kemudian akhirnya ngantri. Gitu kan. Maksudnya adalah posisinya, bisa enggak itu bantuan itu kan sudah jelas nih orangnya, katakanlah dia kalau seandainya dipetakan lagi kelas masyarakat miskin ekstrim nih, dia sudah enggak bisa betul tuh, sudah enggak bisa belanja apa, maka di data oke, ada dapat nih gratis. Nah operasi pasar itu adalah diperuntukkan kepada kelas agak di atas. Anda sesungguhnya bisa beli
Tapi daya beli Anda itu di sini kekuatannya, maka ada intervensi di situ kan, supaya tidak perlu ngantri ini gitu ya. Nah itu yang saya lihat Pak Rupsi. Itu yang soal itu. Tapi pertanyaan sederhana yang substansial yang ingin saya sebut adalah, apakah ini memang harus terjadi? Kalau dia langka iya, karena ada tadi negatif apa semua gitu ya. Soal harga oke. Tapi kemudian sampai harus ngantri, dipelihara ngantri itu karena memang ada situ sentimen politik juga yang main atau gimana gitu loh. Ya susah kita mau ngukurnya kan ya. Faktanya karena nggak diatur bahwa beras didistribusikan melalui skema bantuan pangan non tunai tadi. Maka kemudian ya skema antrian itu ada. Yang kedua untuk operasi pasar tadi gitu loh Pak Sam. Kalau kita lihat kan ini katakanlah ini sudah didistribusikan semua. Ada juga yang barang itu ditaruh di pasar dengan harga murah supaya orang beli, supaya turun. Ada yang juga memang dipasok ke retail modern gitu ya, karena di sana udah ada persediaan yang berkurang. Tujuannya memang untuk mengisi defisit. Ini kan kalau kita defisit ini kita pasok dengan bantuan itu masih ada sisa defisit. Itu yang juga menyebabkan terjadi antrian. Tujuannya apa? Memang supaya harga di pasar turun. Apakah benar efektif atau tidak saya belum tahu. Tapi yang menurut saya memprihatinkan itu adalah antrian untuk kelompok-kelompok sasaran dibikin dengan sistem antri. Kenapa tidak memperbesar jumlah penerima bantuan pangan non tunai itu keluarga, sehingga dia bisa datang ke e-warung, nggak harus kemudian antri. Ya itu kan masalah pelayanan ya. Apakah ada kaitan dengan motif marketing politik? Saya tidak tahu untuk mengukur motif itu. Tapi saya tidak bisa mencegah kalau kemudian orang marah-marah dan menganggap itu sebagai atraksi politik di jalan pemilu. Karena tadi menyebut dari si konteksnya pelayanan gitu ya, pelayanan soal ngantri. Ini kan Pak pernah di ombudsman gitu kan. Apa pernah dibahas di ombudsman soal metode apa semua gitu ya, dari sisi kualitas pelayanan yang soalnya supaya tidak ngantri, karena mau pemilu tidak pemilu selalu kita menyaksikan bahwa di mana pun ada peristiwa ngantri pasti saja ada korban. Berdesak-desakan lah apalah gitu, bahkan kemarin ada korban jiwa kan gitu ya. Nah itu yang menurut saya waktu ini sekedar review yang waktu dulu gitu. Ya itu pelayanan yang buruk risikonya juga bisa merugikan kan. Sesederhananya kayak kasus di Pekalongan itu, ketika ada ibu-ibu dari pagi berusaha mengantri beras, dia tinggalkan anaknya di rumah, kemudian anaknya main di sungai ya meninggal, hanyut gitu ya. Menurut saya sih miris banget ya. Iya, bayangkan cuma berapa puluh ribu, sementara di satu sisi kalau kita lihat petinggi-petinggi politik dan pengambil kebijakan kita ini sering makan-makan diongkosi negara dengan harga lebih mahal daripada beras yang mau diambil untuk antri itu. Kalau kita mau marah, kita bisa marah lihat kelakuan seperti itu ya. Tapi kan udah capek juga kita marah melihat kelakuan para pengguna uang rakyat ini gitu, yang kadang-kadang berlebihan menurut saya. Mereka bisa pakai pesawat ke sana kemari, makan di acara-acara workshop mahal, tapi rakyat disuruh ngantri cuma hanya ngambil 10 kilo dikali 9.000 atau kali 10.000. 100.000. Jadi menurut saya kalau mereka dimarahi terus masih menyangkal, menurut saya udah keterlaluan. Menurut saya mulai dari presiden sampai yang di bawahnya itu kalau dikritik soal kebiasaan mengantri dan kebiasaan mereka berhedon-hedon itu, jangan menyangkal. Kalau enggak kita kutuk. Dan tidak akan dimaafkan sampai di akhirat. Jadi menurut saya, kalau malaikat bertanya nanti kepada kita, Anda sudah Anda maafkan? Saya tidak maafkan. Tidak, saya tidak rela karena pajak saya dikenakan untuk begitu. Tidak akan rela. Jadi saya terus terang aja saya ulang, untuk hal begitu itu penting untuk diingatkan. Bukan saya mau mau mencari sensasi, enggak. Termasuk ulama-ulama itu yang diundang oleh pemerintah makan dengan enak gitu ya. Sementara di bawah rakyat mengantri, dan itu dari pajak saya gitu ya. Saya nggak rela ada ulama yang begitu. Jadi saya agak keras untuk ngomong begitu supaya kita lebih beradab aja sebagai bangsa, bukan apa-apa. Karena kalau nggak dengan tensi agak keras, kadang-kadang orang nggak mikir. Kira-kira begitu Pak Sam. Setuju. Karena sedikit aja.
peristiwa pemilu ada bansos, tidak pun kan membangun pencitraan. Orang pejabat itu, kebetulan saya biasa gelit mengutak-atik angka juga di APBD, APBN gitu ya. Seorang menteri perjalanan tiketnya lamsam, ya kan? Bisnis, dia terbang ke Kalimantan, atau dia terbang ke Sulawesi, atau dia terbang ke Riau, atau kemana lah gitu kan? Lalu kemudian data di situ VIP dan macam-macam, pakai tenda pula kan? Ngantri ribuan orang di situ, sudah dapat honor, tiket gratis, penginapan gratis. Totalnya melebihi dari beras yang dibagi kepada masyarakat. Itu kan kebangetan sebenarnya. Bukan kebangetan. Saya nggak tahu kalau agama Nasrani juga pasti punya ajaran tentang itu ya. Agama Hindu tentang kerendah hatian, tidak boleh riak. Tapi kalau dalam Islam kan jelas Pak Sam. Padahal negara kalau orang-orang yang sholat, yakni orang yang riak. Mau dia tunggak-tunggit 1 juta kali sholat nggak ada guna. Tapi kan saya nggak boleh menilai, itu haknya Tuhan untuk menilai. Tapi mengingatkan ya kita sesama manusia. Kalau saya tidak mengingatkan, saya menggugah kanuan rakyat. Iya, jadi maksud saya itulah ya. Di tengah antrian ini, maksud saya kenapa saya tadi agak tensi keras itu, perlu satu lagi ke pemerintah itu harus melakukan pendekatan yang sifatnya moral. Adalah gimana mulai menunjukkan, mengajak orang untuk sederhana, prihatin. Kalau ada satu barang yang sedang langka, Pak Harto aja dulu dengan segala cara juga masih menerapkan pola hidup sederhana, segala macam. Itu penting dan itu tugas pemimpin. Saya terlepas dari sekarang orang sudah tidak percaya bahwa pemimpin itu masih taat dengan etik ya, tapi pesan moral itu penting. Itu ya, selain urusan-urusan pasokan tadi. Oke, kawan asa sekalian, ini diskusinya agak ini gitu ya, agak bukan emosional ya, tapi ini memberikan pesan kepada kita semua, terutama kepada pejabat kita ya. Karena masyarakat sebenarnya itu sudah agar punya kepekaan sosial, sosial, sensitivitas gitu ya. Kalau masih punya nurani, semua orang pasti punya nurani, dan saya kira harus diingatkan bahwa Anda terbang ke sana sedetik pun itu adalah pakai uang rakyat. Ingat kawan-kawan semua, bukan kita bukan mengutuk ya. Bukan. Itu hanya sekedar untuk stressing. Tapi yang menjadi penting adalah bahwa Anda terbang itu dengan hasil keringat semua orang, termasuk orang duafa. Iya. Teman-teman sekalian, terima kasih bersama kami di channel Asa Indonesia ini. Dan seperti biasanya, kami tidak akan closing dulu di sesi ini untuk kemudian memberikan simpulan, karena kita akan masih berdiskusi lagi pada sesi berikutnya berkaitan soal stabilitas harga di pasaran. Baik. Bersama kami dengan tentu rekan kami ada Mas Lukman gitu ya, kemudian ada tentu narasumber kita tetap gitu ya, Bang Alam Sasaragi yang kaya dengan data. Kenapa beliau kita sebut kaya data? Karena sekaligus adalah menyajikan data dan datanya akan berbicara, tentu diungkap oleh beliau. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa pada isi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.